anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti sehat dong. Iya, Miss juga sehat kok. Kalian tetap jaga kesehatan ya, dan tetap harus semangat untuk belajar. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab terakhir di buku ESPS Bahasa Indonesia. Kita pada kesempatan ini akan membahas tentang tuturan dan tindakan tokoh pada teks fiksi. Apakah kalian masih ingat apa itu teks fiksi? Nah, pada kesempatan ini Miss akan mengulang tentang pengertian dari teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Ada banyak nih contoh dari teks fiksi. Masih ingat nggak? Oke, yang pertama adalah dongeng. Yang kedua ada cerita pendek. Yang ketiga cerita rakyat. Dan yang terakhir ada novel. Dan masih banyak lagi contoh teks fiksi. Lalu bagaimana ya cara menelusuri tuturan dan tindakan para tokoh serta penceritaan penulis pada teks fiksi? Teks fiksi yang kita baca dapat ditelusuri dari tuturan dan dari tindakan langsung tokoh atau berdasarkan penceritaan dari penulis. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui unsur dalam cerita seperti latar cerita, latar suasana, latar waktu, permasalahan yang terjadi, dan watak tokoh serta amanat. Kita baca cuplikan cerita ini yuk. Malam itu, Bobby senang sekali memandang langit malam yang sedang cerah di halaman rumahnya. Bobby menatap gugusan bintang yang tidak bisa dihitung jemarinya. Ia bisa merasakan terpaan lembut angin yang menyapu wajahnya. Banyak pengetahuan tentang bintang yang dihafalnya. Ibu bahkan sampai geleng-geleng kepala jika dia sudah berceloteh tentang bintang. Ada Orion, ada Sirius, Andromeda, dan Scorpius. Tetapi yang menjadi favoritnya yaitu Sirius. Berdasarkan cerita yang sudah kita baca tadi, ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh para tokoh, yaitu yang pertama adalah Bobby memandangi langit yang sedang cerah. Yang kedua, Bobby menatap gugusan bintang. Yang ketiga, ibu Bobby menggeleng-geleng kepala saat Bobby berceloteh tentang bintang. Tindakan-tindakan tersebut diceritakan langsung melalui penceritaan penulis tanpa adanya dialog atau percakapan antar tokohnya. Melalui tindakan serta penceritaan penulis tersebut, kita dapat mengetahui peristiwa yang dialami tokoh, sifat tokoh, latar dalam cerita, serta amanat dalam cerita. Nah, Miss punya teks yang kedua. Kita baca bersama-sama yuk. Sudah siap kan? Suatu hari, bulan sedang merasa senang dan ia berkata kepada bintang-bintang, "Lihat teman-teman, para manusia mengagumiku." "Mengagumimu? Belum tentu. Mungkin mereka mengagumi kami," kata sebuah bintang. "Tapi dari bawah, aku kelihatan lebih besar dan indah daripada kalian," sahut bulan. Sombong," kata sebuah bintang dengan kesal. "Hei bulan, kamu boleh saja sombong, tetapi kamu
kamu tak akan bisa mengalahkan matahari. Matahari mempunyai jasa yang besar bagi manusia, sehingga kemunculannya sangat dinantikan oleh manusia, kata bintang yang lain. Iya benar, selain itu matahari juga lebih hebat darimu, tetapi ia tidak sombong, sahut bintang yang lain. Mendengar perkataan para bintang, bulan menjadi sedikit kesal. Ia bahkan tidak bisa tenang sepanjang malam. Bulan terus berpikir bagaimana cara agar bisa mengalahkan matahari. Akhirnya bulan mendapat ide. Ia memutuskan untuk muncul bersama matahari di pagi dan di siang hari. Selamat pagi bulan, sudah saatnya aku bekerja. Silakan kau boleh beristirahat, ucap matahari. Tidak, aku pun ingin bekerja pada siang hari. Selain itu, aku ingin bertarung denganmu. Siapa yang lebih hebat dari kita berdua? Kata bulan. Sekarang Miss akan jelaskan bahwa pada kutipan cerita tersebut penulis menghadirkan tuturan langsung dari para tokohnya, seperti percakapan bulan, bintang, dan matahari. Penulis juga menceritakan salah satu tindakan bulan, yaitu mencari ide agar dapat mengalahkan matahari. Nah, sekarang Miss mau nanya nih, apakah kalian tahu bagaimana ya cara memahami sifat dari tokoh? Cara memahami sifat dari tokoh yang pertama adalah tuturan pengarang terhadap karakteristik pelakunya. Yang kedua, melihat perilakunya. Yang ketiga, melihat cara tokoh itu berbicara tentang dirinya. Yang keempat, melihat tokoh lain berbicara dengannya. Dan yang kelima, melihat tokoh lain berbicara tentangnya. Sampai di sini materi dari Miss. Untuk evaluasinya, kalian bisa cek e-learning kalian. Kemudian, jika ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa WhatsApp edukator kalian masing-masing. Kalau gitu, sebelum ditutup, kita baca hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Miss, sampai ketemu di materi-materi selanjutnya. Kalian tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.